Oke, kita lanjutkan ke bab 11 tentang vektor dan geometri di ruang. Pertama, kita pelajari dahulu tentang koordinat kartesius untuk ruang berdimensi 3 yang kita singkat sebagai ruang R3. Nah, sistem koordinatnya menggunakan tiga sumbu yang bertemu di origin. Ada karena kita menggambar di bidang, jadi sumbu X yang sebenarnya menyatakan arah yang keluar dari bidang ini, ya hanya kita harus gambar sebagai garis miring. Okay. Nah, tapi Anda bayangkan bahwa sumbu X ini keluar dari gambar, keluar dari bidang, ya. Oke. Jadi ada 3 koordinat dengan sistem tangan kanan, di mana sumbu X itu keluar dari bidang menuju Anda, kemudian sumbu Y mengarah ke kanan dan sumbu Z mengarah ke atas. Anda perhatikan bahwa pada sistem tangan kanan, ketika sumbu Z menghadap ke atas, sumbu Y berada di sebelah kiri sumbu X. Jadi Anda bayangkan Anda berdiri di origin dengan kepala Anda menghadap dengan kepala Anda ke arah atas, dan Anda menghadap ke arah sumbu X, maka posisi sumbu Y itu berada di sebelah kiri Anda. Jadi arah sumbu Y berada di sebelah kiri, ya. Nah, kalau di gambar ini, ya sumbu Y ada di mengarah ke kanan, tetapi kalau Anda bayangkan Anda berdiri di origin dan Anda menghadap ke arah sumbu X, maka arah sumbu Y-nya ada di sebelah kiri Anda. Nah, kita juga harus mengenal beberapa istilah, yaitu tentang bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Di mana bidang XY itu adalah bidang yang memuat sumbu X dan sumbu Y, dan begitu juga seterusnya, ya. Ini bidang XY yang berwarna abu-abu. Di sini ada sumbu X di sana dan ada sumbu Y juga. Kemudian bidang XZ memuat sumbu Z, dan sumbu X. Bidang YZ memuat sumbu Y yang warna biru muda ini, sumbu Y dan sumbu Z. Oke. Nah, ini bidang XY, YZ, dan XZ ini tidak hanya segi 4 yang kecil ini, tapi dia extended, ya, ke infinity, ya. Oke. Jadi di gambar ini ya kita hanya bisa gambar sebagian kecil saja. Oke. Nah, bagaimana kita menggunakan koordinat kartesius untuk memberikan alamat atau memberikan koordinat untuk sebuah titik? Oke, jadi kalau kita bergerak dalam arah sumbu X sejauh X, dan kita bergerak dalam arah sumbu Y, kemudian bergerak dalam arah sumbu Y sejauh Y, dan bergerak dalam sumbu Z sejauh Z, maka kita akan sampai di koordinat titik. Maka kita akan sampai ke titik yang kita beri koordinat X, Y, Z. Saya ulangi, kita bergerak ke depan
ya dalam arah sumbu X sejauh ke depan sejauh X, ke kiri ya, ke kiri karena arah sumbu Y. Kalau kita ke depan kita adalah sumbu X, maka Y ini ke kiri. Oke. Bergerak ke kiri sejauh Y, dan kemudian bergerak ke atas sejauh Z, maka kita akan sampai di koordinat X, Y, Z. Sebagai contoh, kalau Y kan sekarang X-nya positif 2, berarti maju ke depan 2 langkah. Kemudian Y-nya negatif 3, berarti kalau positif bergerak ke kiri 3 langkah, tapi sekarang negatif 3, berarti ke kanan. Ya, Anda ke kanan 3 langkah. Kemudian bergerak ke atas 4 langkah. Oke, maka Anda akan sampai pada titik berkoordinat 2, min 3,4. Kita lanjut ke vektor, di mana kita memandang vektor sebagai perpindahan dari titik awal initial point ke titik akhir terminal point. Nah, dengan memandang vektor sebagai perpindahan, maka kita lihat bahwa vektor memiliki besaran yang merupakan jarak perpindahan, ya. Oke. Dan kemudian vektor di samping yang memiliki nilai juga memiliki arah perpindahan. Nah, dalam gambar ini ya, arahnya ya mungkin kita bisa bilang arahnya kalau utaranya ke atas, ya kita ikuti arah mata angin, maka V ini berarti timur laut. Ya, arah perpindahannya timur laut. Oke. Nah, cuman untuk memberikan arah perpindahan menggunakan arah mata angin, coba Anda pikirkan sejenak, apakah bisa untuk mendeskripsikan semua arah vektor? Oke, saya tinggalkan itu untuk Anda. Tapi intinya vektor memiliki dua hal, yaitu panjang vektor ya yang kita sebut besar dari vektor, dan arah vektornya yang mewakili arah perpindahan. Kemudian vektor dengan arah yang sama dan panjang yang sama ini mewakili perpindahan yang sama. Oke, Anda bayangkan titik-titik ini ada di atas kertas. Maka kalau Anda geser kertasnya mengikuti vektor V1, maka titik-titik yang lain, ya, titik yang lain ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Kalau titik 1 digeser, di kertasnya digeser mengikuti V1, maka titik-titik ini juga akan ikut tergeser mengikuti vektor yang bersangkutan, ya, V2, V4, V3, V5. Artinya apa? Perpindahan yang dinyatakan oleh V1, V2, V4, V3, V5 adalah perpindahan yang sama, karena arah geraknya sama dan panjang geraknya yang sama. Nah, kalau menyatakan perpindahan yang sama atau gerak yang sama, kita sebut ini vektornya, ya, vektornya ekivalen atau vektornya sama. Jadi, vektor bisa digambar di tempat yang berbeda-beda dan bisa bernilai sama asalkan menyatakan perpindahan yang sama. Apa itu perpindahan yang sama? Arah geraknya sama dan jauh pergerakannya juga sama. Kemudian kita pelajari operasi fundamental dari vektor, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, penjumlahan vektor
dengan dari vektor V dan vektor W itu kita dapat anggap sebagai komposisi dari transformasi, komposisi dari gerak. Oke, maksud saya begini. Pertama, kita bergerak dahulu mengikuti vektor V. Kemudian kita bergerak mengikuti vektor W. Jadi dari kiri bawah ke kiri atas, kemudian ke kanan atas. Nah, hasil perpindahan total dari kiri bawah ke kanan atas ini menyatakan vektor atau perpindahan yang diberikan oleh vektor penjumlahan V dan W, ya, V plus W. Anda bisa lihat juga bahwa kalau saya balik urutan perpindahannya, jadi saya berpindah dulu dari kiri bawah ke kanan bawah mengikuti vektor mengikuti vektor W, dilanjutkan dengan perpindahan mengikuti vektor V dari kanan bawah ke kanan atas, maka hasil total perpindahannya tetap sama. Dengan demikian, penjumlahan vektor atau penjumlahan perpindahan dapat dilakukan dengan cara urutannya boleh ditukar. Ya, oleh sebab itu kita dapat nyatakan penjumlahan dari dua buah vektor itu sebagai, ya, kita gambar jajaran genjang dengan sisi-sisi jajaran genjang tersebut adalah V dan W, dan hasil penjumlahan dari kedua vektor tersebut berarti pergerakan dari pergerakan sepanjang diagonal dari jajaran genjang tersebut. Oke. Kemudian operasi aljabar yang mudah juga adalah perkalian skalar. Misal kita punya vektor V, maka 2 kali V, mana 2-nya adalah skalar. Apa itu skalar? Skalar adalah bilangan real. Nah, kita bisa kalikan bilangan real dengan vektor, di mana hasilnya adalah vektor dengan arah yang sama dengan panjang vektor itu menyesuaikan dengan skalar yang diberikan. Jadi kalau skalarnya 2, berarti panjangnya nanti berlipat 2. Kalau skalarnya 3, berarti panjang vektornya berlipat 3. Kalau skalarnya setengah, berarti panjang vektornya berubah menjadi setengah dari vektor yang sebelumnya, di mana arahnya tidak berubah. Kecuali kalau kita kalikan dengan bilangan negatif. Misal kalau negatif V, ini maksudnya min 1 kali V, maka arahnya dibalik saja, ya, arahnya yang awalnya di sini mengarah ke timur laut, kalau min V berarti mengarah ke barat daya, ya, barat daya. Baik. Nah, kalau kita sudah berada di ruang R3 dan kita sudah punya koordinat kartesius, maka kita bisa menyatakan sembarang vektor menggunakan triple terurut. Nah, apa artinya triple terurut? Berarti ada 3 yang urutannya penting, ya. Jadi kalau kita punya triple, misalkan 1, 2, 3, tentu triple tersebut akan berbeda dengan 2, 1, 3, karena urutannya penting. Nah, angka pertama ini akan menyatakan pergerakan dalam arah sumbu X,
ya, atau perpindahan dalam arah sumbu X. Angka kedua ini menyatakan perpindahan dalam arah sumbu Y, dan angka ketiga perpindahan dalam arah sumbu Z. Jadi vektor yang dinyatakan oleh U1, U2, U3 ini menyatakan komposisi perpindahan sejauh U1 dalam arah sumbu X, sejauh U2 dalam arah sumbu Y, kemudian sejauh U3 dalam arah sumbu Z. Oke. Nah, jadi perpindahan totalnya ya dari origin ke titik U1, U2, U3 ya, seperti koordinat tadi. Nah, kalau kita bermulai dari titik yang lain, bisa Anda mulai dari titik sini, vektor U1, U2, U3 berarti Anda bergerak sejauh U1 dalam arah sumbu X, sejauh U2 dalam arah sumbu Y, kemudian sejauh U3 dalam arah sumbu Z. Nah, maka perpindahannya tetap sama ya, perpindahannya tetap sama. Walaupun lokasi awalnya ya di tempat yang berbeda ya, tidak harus di origin. Oke. Sebagai contoh, kalau kita melakukan perpindahan dari titik P ke titik Q, di mana titik P-nya adalah titik 2,3,4 dan titik Q-nya min 1,4,5. Maka kita bisa lihat dari P ke Q dalam arah sumbu X, dari 2 ke min 1, berarti kita mundur ya. Mundur 3 arah dalam arah sumbu X. Kemudian dari 3 ke 4 ya, posisi sumbu Y-nya ada 3, titik P, kemudian titik Q-nya ada 4, berarti kita harus maju satu langkah dalam arah sumbu Y, yaitu bergerak ke kiri ya. 3 ke 4 bergerak ke kiri, 2 ke min 1 berarti mundur, kemudian 4 ke 5 berarti naik ya dalam arah sumbu Z, naik 1 tingkat. Nah, dengan demikian perpindahan dari titik P ke titik Q ini akan diberikan oleh vektor min 3,1,1. Nah, vektor ini kita bisa tuliskan dalam notasinya PQ, kemudian ada arah ya dari P ke Q. Oke. Kemudian cara menghitungnya bisa langsung sebenarnya ya. Jadi ini X-nya P, ini X-nya Q dikurang X-nya P, Y-nya Q dikurang Y-nya P, Z dari Q dikurang dari Z dari P. Oke. Nah, cara menghitung langsung ini akan menghasilkan vektor PQ yang sama.